Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau berikan kami telinga hati seorang murid. Kami mau belajar, kami mau mendengar, dan kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan memerdekakan kami, membuat kami semakin mengerti isi hati Tuhan, dan kami percaya bahwa hidup kami akan maksimal di dalam Tuhan. Urapi pertemuan kami malam hari dari awal sampai akhir, dan kami memulainya hanya dalam satu nama yang ajaib, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom, selamat malam. Rekan-rekan terkasih, puji nama Tuhan. Sekali kembali jumpa ya, ya, Sister Ike. Sama satu lagi, ini eh, kalau Niki, boleh tahu siapa namanya? Niki. Ibu ya, ya itu. ya, kita kenal, puji Tuhan, senang sekali kembali bergabung, ya. Karena satu lain hal mungkin teman-teman kita beberapa berhalangan atau mungkin ada yang terlambat, ya kita nggak apa-apa mengalir, tapi karena waktu semakin berjalan terus malam, nggak apa-apa mereka yang akan bergabung, ya masuk nantinya, dan kita yang sudah ada kita akan mulai dulu ya, teman-teman. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan ini. Shalom, selamat malam. Sister Linda sudah bergabung dengan kita. Puji Tuhan. Salam ya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Kita pikir ketiduran tadi soalnya di WA, diingetin di reminder centang satu. Karena lagi belajar. Iya, iya. Oke, baik teman-teman, kita mulai aja ya malam hari ini ya. Haleluya. Oke, karena majority kita malam hari ini semuanya adalah wanita, saya akhirnya memutuskan mengubah tema sharing malam hari ini. Kalau nanti ada laki-laki di tengah jalan yang masuk, biarlah mereka mendengar untuk mereka mengerti istrinya masing-masing. Haleluya. Oke, malam hari ini saya ingin berbicara tentang sebuah tema yaitu Kingdom Women. Ya, bagaimana kita menjadi wanita kerajaan, perempuan kerajaan Allah. Nah, setiap kita pastinya teman-teman dari kita masih kecil, kita punya mimpi kan? Haleluya. Seberapa dulu kita waktu masih kecil ada yang ingat nggak punya mimpi? Mungkin salah satu dari kita ada yang karena suka nonton film Cinderella kah? Atau princess-princess apakah? Pikiran kita pengen jadi princess juga. Ya, makanya nggak heran kalau wanita itu mainannya Barbie, ya kan? Dulu zamannya kita mainan Barbie, saya ingat itu harganya bisa jutaan ya. Zaman dulu itu kalau sampai 15 juta itu udah orang kaya kayaknya yang beli ya. Beli rumahnya lah, bajunya bisa diganti-ganti lah, lain sebagainya. Nah, itu nggak heran bahwa setiap kita memang punya mimpi. Kalau laki-laki mimpinya main otomotif, mau jadi pembalap. Nah, kalau wanita biasanya mau jadi princess, mau jadi queen. Nah, seperti gambar ini, betapa beautiful. Kalau seorang wanita itu eh, bisa mencapai mimpinya menjadi seorang ratu atau menjadi princess. Nah, malam hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama membuka dari sebuah kitab yang jarang kemungkinan dibuka, tapi saya ingin membahasnya malam hari ini yaitu sebuah tokoh yang bernama Esther. Siapa Esther? Esther ini adalah orang Yahudi yang waktu itu hidup di zaman pembuangan, ya, sehingga nama aslinya sebetulnya nama Yahudinya ini adalah Hadassah, ya, artinya tanaman murad. Tapi karena dia ada di tanah Persia yang sekarang diperkirakan itu adalah Iran, ya, diganti namanya menjadi Esther yang artinya adalah bintang. Wah, saudara terkasih dalam Tuhan, ya, keren banget ya artinya. Nah, mari kita lihat asal-usul seorang yang pribadi yang bernama Esther terlebih dahulu. Ya, khususnya kita para wanita supaya kita mengerti. Seringkali kita melihat diri kita kecil, ya diri kita ini ya nggak bisa apa-apa, tapi bagaimana dengan seorang pribadi yang akhirnya kita tahu endingnya ini bahagia sekali dia menjadi ratu. Ayo kita lihat sama-sama ya di dalam eh, Esther pasal yang kedua ayat yang kelima sampai dengan yang ketujuh. Saya akan menolak membacakan demikian firman Tuhan. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis seorang Benyamin yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda. Ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel,
Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Ya, amin. Nah, oleh sebab itu kita sudah mulai mengerti paling enggak ada dua hal asal usul dari seorang ya anak gadis yang bernama Esther ini. Yang pertama, dia ini sudah tidak berbapak dan beribu ya. Dia ini anak yatim piatu. Haleluya. Ya, saudara bisa bayangkan masih kecil sudah ditinggal ayah ibunya. Ya, waktu saya belasan tahun yang lalu aja ditinggal meninggal papa saya, seakan-akan itu kiamat kecil buat saya. Gitu ya, seakan-akan yang biasanya tanpa saya sadarin ada yang melindungi saya, ada yang mengarahkan saya butuh apa-apa, saya tinggal teriak. Tiba-tiba saya sadar pada saat itu, saya udah nggak bisa dapatkan itu semua lagi. Dan itu seperti kiamat buat saya. Mungkin tanpa saya sadari, saya tumbuh lahir, ya karena saya punya kakak wanita, adik wanita, jadi saya sebagai pria sendiri, tanpa saya sadarin ternyata saya itu dimanja. Ya, jadi waktu papa saya dipanggil Tuhan, saya seperti kiamat kecil dalam dunia saya. Saya berpikir dalam hati, bagaimana nanti, bagaimana studi, bagaimana A, bagaimana B, bagaimana hari esok, bagaimana hidup sama mami. Wah, itu banyak pikiran-pikiran mengintimidasi saya. Nah, tapi saudara bayangkan bagaimana seorang anak gadis yang masih kecil, ya, yang mungkin baru remaja pada saat itu, bukan cuman ayahnya saja yang dipanggil Tuhan, tapi ibunya juga. Ya, seketika dia menjadi anak yatim piatu. Untung pada saat itu akhirnya salah satu sanak familinya yang bernama Mordekai, karena ayah Mordekai itu masih saudara dengan papa daripada si Esther ini, sehingga kalau boleh ditelusurin sebetulnya hubungan mereka ini saudara sepupu, cuman umurnya beda jauh. Ya, sehingga akhirnya ya Alkitab mencatat bahwa akhirnya Mordekai menerima Esther dan mengasuhnya seperti seorang ayah, walaupun status mereka kakak sepupu. Ya, dia berfungsi sebagai seorang ayah angkat, ayah sambungnya. Haleluya. Lalu yang kedua, asal-usul Esther. Esther ini karena mereka bertumbuh orang Yahudi pada saat itu di zaman pembuangan, akhirnya dia lahir, dia bertumbuh pun karena bangsa Israel, bangsa Yahudi jadi budak, akhirnya dia juga tumbuh sebagai seorang budak kan, melekat dengan sendirinya. Ya, karena dia menjadi bagian daripada generasi orang buangan pada masa pemerintahan Raja Nebukadnezar tersebut. Dan harusnya mental budak, karakter budak, attitude budak, semuanya itu melekat dalam hidupnya. Tapi yang menarik di sini, kenapa Alkitab mencatat? Salah satunya saya melihat karena Alkitab ternyata ya mencatat ada kebalikan daripada apa yang menjadi pemikiran saya. Biasanya seorang budak itu selalu bikin susah, ya. Tapi kalau kita lihat Esther pasal yang kedua ayat yang ke-15 dikatakan, ketika Esther anak Abihail yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Perhatikan ini. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Wow, sekalipun status dia yatim piatu, sekalipun status dia budak, bahkan keturunan budak, tapi saudara terkasih dalam Tuhan, dia bisa menempatkan diri dengan baik. Dimanapun Tuhan bawa dia, dia itu saudara terkasih dalam Tuhan disukai oleh semua orang. Dengan dicatat dia menimbulkan kasih sayang untuk semua orang yang mengenal dia dan melihat dia. Wow, ada favor khusus buat dia. Dan saya percaya Tuhan memang memberkati hidupnya, tapi bukan semata-mata Tuhan, karena dia juga punya sikap attitude yang baik. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Sampai kalau kita melihat puncaknya, bukan orang-orang yang ada di sekitarnya saja yang menimbulkan sayang sama dia. Di dalam Esther pasal 2 ayat 16 sampai 17 dikatakan begini, mimpinya seorang yatim piatu untuk dia menjadi seorang ratu, menjadi seorang yang berhasil, akhirnya terjawab di ayat 16 sampai 17 ini. Dikatakan, demikian Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ketujuh dalam pemerintahan Baginda. Maka Esther dikasih oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain.
dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Haleluya, haleluya. Ya, hal yang menarik puncaknya bukan dia cuma disenangin orang-orang levelnya, tapi seorang raja juga akhirnya sangat mengasihi dia, sangat menyayangi dia. Akhirnya dia diangkat menjadi ratu buat kerajaan Persia tersebut. Haleluya, ya. Dan saya mau katakan sebagai seorang yatim piatu dan orang buangan, budak, diangkat tinggi menjadi seorang ratu, itu adalah mimpi daripada semua gadis-gadis pada saat itu, dan akhirnya mimpinya menjadi kenyataan. Saya mau katakan, apapun pergumulan kita hari-hari ini, jangan pernah melihat kita karena kita wanita, kita melihat kita kecil, kita lemah. Percayalah kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan yang hebat. Dalam waktu sekejap Tuhan seperti membalikan telapak tangan. Kalau Tuhan mau mengangkat kita, dalam waktu sekejap Tuhan bisa mengangkat kita. Dalam waktu sekejap kalau Tuhan mau menyelesaikan masalah kita, Tuhan sanggup, saudara. Jadi sebagai pribadi-pribadi wanita kerajaan Allah, kita harus punya sikap attitude yang benar dalam mengiring Tuhan. Haleluya. Dan saya mulai merenung sampai ayat ini. Saya berpikir bahwa seorang mimpi anak yatim piatu setelah menjadi ratu selesai semuanya. Dia ada di comfort zone, dia ada di zona nyaman, ya. Dia masuk ke dalam istana yang mewah, yang megah. Yang tadinya bajunya apa adanya, mungkin sekarang bajunya baju branded, ya. Mungkin mereknya dari atas sampai bawah hak semuanya. Haleluya, mungkin ya. Haleluya. Tasnya beda, ya, semuanya beda, sepatunya beda, ya, dandanannya beda. Ini seorang ratu, saudara. Tapi kita lihat, ya, sekalipun Esther berhasil menjadi ratu, mimpinya berhasil, tapi ternyata itu tidak membuat, ya, Tuhan langsung menyelesaikan rencananya buat seorang pribadi yang bernama Esther. Dengan cara apa? Tiba-tiba ada musibah diizinkan datang melalui kehidupan Esther ini. Melalui siapa? Melalui ayah angkatnya Mordekai yang adalah kakak sepupunya itu. Supaya saudara mengerti, kita lihat sama-sama yuk ayatnya. Esther pasal 3 ayat yang pertama sampai ke-6. Kenapa saya mengajak saudara banyak dulu baca ayat supaya saudara nggak miss, ya. Mungkin beberapa kita belum baca tuntas firman Tuhan ini kan ceritanya. Oke, Esther pasal 3 ayat yang pertama dimulai demikian firman Tuhan. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikarunialah kebesaran oleh Raja Ahasiweros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikian diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Ayat 4, setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukanlah mereka kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap. Sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai di seluruh kerajaan Ahasiweros. Wow, saudara, tiba-tiba aja karena sikap Mordekai yang tidak mau sujud, tidak mau tunduk kepada Haman yang waktu menjadi orang kepercayaan raja, menimbulkan murka daripada seorang yang bernama Haman ini. Dan sasarannya karena dia tahu Mordekai ini, dan Esther adalah orang Yahudi. Dia bukan hanya mau membunuh Mordekai, dia bilang gak lawan kalau cuma si Mordekai doang. Ya, kita lihat bagaimana satu bangsanya yang ada numpang di bangsa kita ini, kita kasih selesai semuanya. Kita bunuh semuanya. Saudara, buat bangsa Yahudi yang mendengar perintah itu sebuah perintah yang menakutkan, saudara. Ya, waktu kita ingat sama-sama dulu ada kejadian tahun 98, ya kan? Kita masih di Kelapa Gading semuanya. Kelapa Gading depan udah pada kerusuhan, semua udah ditutup. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita juga udah mikir kan, keluarga kita, orang tua kita mungkin kasih tahu, jangan wanti-wanti, jangan ada yang keluar dari Kelapa Gading, jangan jauh-jauh dari rumah, takut ada apa-apa.
Saudara bayangkan, ini bukannya baru rencana akan diserang, tapi ini malah mau dibunuh, saudara. Semua bangsa keturunan Yahudi pada saat itu. Wow, saudara. Ya, singkat cerita, Mordekai mempengaruhi raja dan raja setuju dikasih stempelnya raja untuk dia bikin semuanya itu yang terbaik supaya bangsa Yahudi dibinasakan. Nah, singkat cerita, saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau kita melihat saudara terkasih dalam Tuhan, ya, pada masa-masa krisis seperti itu, akhirnya Mordekai ingat dengan seorang pribadi yang bernama Esther yang pada saat itu sudah menjadi ratu dan kemudian dia menyuruh orang suruhan untuk berjumpa dengan Esther dan dia menyampaikan sebuah pesan kepada Esther melalui orang suruhan. Dia bilang begini, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther, jangan kira karena engkau ada di dalam istana, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Sudah no choice, sudah nggak ada pilihan. Selain Mordekai itu menakut-nakuti Esther, mengintimidasi Esther. Ya, dia katakan, kamu pikir kalau kamu diam saja, kamu tetap akan hidupkah di dalam istana itu? Iya kan? Dia bilang seperti itu. Maksudnya supaya Esther mau bantu dia, mau bantu bangsanya, saudara, ya kan? Tapi dia kembali, dia bilang, kalaupun kamu nggak mau bantu, ya itu urusan kamu lah. Tapi pasti Israel dibantu sama Tuhan, dibela sama dengan cara Tuhan yang ajaib. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah pergumulan berat buat seorang yatim piatu bernama Esther. Baru dia diangkat tinggi, mimpi secara pribadinya itu terjawab. Tapi ternyata dia diberikan masalah di dalam kerajaan tersebut. Haleluya. Tapi yang luar biasa seorang pribadi yang bernama Esther. Ini akan kita banyak bahas malam hari ini. Apa jawabnya? Ayat yang ke-15 dan ke-16 pasal yang keempat ini. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Katakan sama-sama amin. Haleluya. Saudara, jelas dia diberikan roh Tuhan, ada keberanian, dan dia mengandalkan Tuhan. Dengan sebelum dia menghadap raja, sekalipun taruhannya nyawa, dia mengajak seluruh bangsa itu berpuasa, bahkan mendukung dia dalam doa puasa tersebut. Saudara, sikap Esther ini adalah sikap sebuah kepahlawanan yang luar biasa buat bangsa Yahudi pada saat itu. Kalau dia mau ada di comfort zone, di zona nyaman, mimpi dia sudah tercapai. Dia bisa berpikir begini, aku sudah jadi ratu, yang penting terserah bangsaku mau dibunuh semua, yang penting aku aman tetap jadi ratu. Bisa dia seperti itu. Tapi ternyata dia nggak seperti itu, saudara terkasih dalam Tuhan. Esther mau ambil bagian untuk menyelamatkan bangsanya. Waktu dia menghadap, ya, Esther pasal 5 ayat yang kedua sampai ketiga. Ketika raja melihat Esther, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther, lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Esther dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Katakan amin. Saudara, apa yang saudara belajar dari kisah Esther ini? Seberapa banyak kita yang penting jadi seorang wanita punya mimpi-mimpi kita sudah tercapai. Dapat suami baik, dapat istri baik, anak-anak yang baik, anak-anak lulus sekolah kuliah yang terbaik, bisa kerja yang baik. Kadang-kadang kita just sesimpel itu pikiran kita kan? Ya, nah begitu juga Esther. Mungkin awalnya dia cuma punya mimpi yang penting ya sudahlah waktu ada dipilih untuk masuk istana dipilih menggantikan Ratu Wasti jadi ratu, aku mau jadi ratu. Udah, cuman itu doang mimpinya dia supaya hidupnya berubah menjadi jauh lebih baik. Tapi kalau saudara lihat di akhirnya dia menjadi penyelamat bangsanya. Kita harus tahu bahwa Tuhan bukan hanya mengangkat kita menjadi wanita kerajaan, orang-orang yang cuma diangkat masuk ke dalam mimpi kita, tetapi juga Tuhan ingin memakai kita untuk menjadi berkat bagi kerajaannya.
Haleluya. Esther menjadi penyelamat bagi kerajaan yang nggak bisa dilakukan Mordekai. Nggak bisa dilakukan oleh siapapun juga. Esther yang katanya wanita itu lemah tapi dia bisa. Haleluya. Jadi saya mau katakan sama kita semua yang khususnya teman-teman yang wanita. Nggak ada makhluk di dunia ini yang lemah. Kalau saudara lemah, Alkitab nggak menulis saudara menjadi seorang penolong. Justru kalau penolong itu harus lebih kuat dari yang ditolong. Yang setuju boleh manggut-manggut. Amin. Haleluya. Saudara sebetulnya kuat. Haleluya. Tinggal saudara mau nggak berjalan di dalam rencana Tuhan. Nah, Esther berjalan di rencana Tuhan. Dia nggak stop cuma sampai di promosi. Tapi dia stopnya sampai dia masuk dalam rencana Tuhan dalam hidupnya. Kalau Tuhan mau pakai dia, dia mau sekalipun taruhannya nyawa. Dan buktinya Tuhan tidak pernah menelantarkan. Tuhan bertanggung jawab. Malah berbalik hati Ahasiweros yang rajanya itu. Memberikan tongkat emas. Memberikan segala sesuatu yang dia butuhkan. Mengikuti kemauannya. Bahkan dia katakan separuh dari kerajaan ini kalau kamu minta pun aku kasih. Haleluya. Saya mau tanya sama hari ini. Mungkin kita wanita-wanita masih egois hari ini cuma bergumul kalau doa mintanya pribadi terus. Doa A, doa B, doa C. Pernah nggak saudara berpikir apa yang Tuhan inginkan kerjakan buat hidup saudara untuk saudara jadi berkat lebih lagi? Haleluya. Mungkin ini sudah waktunya saudara ambil bagian untuk saudara bisa menjadi berkat. Mulai memikirkan bangsa, mulai memikirkan pelayanan, mulai memikirkan gereja, mulai memikirkan lain-lain yang porsinya lebih besar dari sekedar saya, keluarga saya, pasangan saya, anak saya. Buang kata sayanya. Karena Tuhan juga ingin memakai saudara untuk menjadi berkat bagi kerajaannya. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Bagaimana sekarang pertanyaannya, saudara yang adalah seorang wanita bisa menjadi berkat? Bagaimana ciri wanita kerajaan? Saya tertarik di dalam Titus pasal yang kedua ayat yang ketiga. Ya, Titus pasal yang kedua ayat yang ketiga. Di sini dikatakan ada dua terjemahan. Yang pertama terjemahan baru, yang kedua FHYH. FHYH itu adalah firman Allah yang hidup. Kenapa saya compare di ayat ini? Karena terjemahan yang FHYH itu bagus kali ini. Ya, oke, saya mulai terjemahan baru. Dikatakan demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Tua di sini bukan cuma umur ya, tapi saudara sudah dipilih menjadi wanita kerajaan, saudara mengalami pertobatan, saudara mengalami pertumbuhan dan dewasa dalam Tuhan. Teleios, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dalam terjemahan FHYH dikatakan, ajarlah kaum wanita yang sudah dewasa supaya bersikap tenang dan patut apapun yang mereka lakukan. Janganlah mereka kesana kesini mempercakapkan kejelekan orang lain. Janganlah mereka menjadi peminum, melainkan menjadi pengajar kebaikan. Katakan amin, haleluya. Ada empat hal yang secara cepat saya bagikan sebagai wanita kerajaan yang saudara harus miliki. Ya, sehingga Esther mengalami ya masuk dalam rencana Tuhan. Sesungguhnya saya percaya kita juga semua bisa. Yang pertama, di ayat yang sama tadi, ayat yang ketiga, dalam salinan bahasa Inggrisnya ada satu kata yaitu holiness. Ya, bagaimana saudara bisa menjaga sikap tenang, patut hidupnya dengan saudara menjaga kekudusan. Kata holiness ini bicara kekudusan. Sebagai seorang wanita, saudara juga harus menjaga kekudusan hidup saudara. Ya, dan saya percaya kekudusan itu didapat kalau para wanita-wanita Tuhan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang intim. Ada yang bertanya sama saya waktu itu, ya dia bilang sama saya, Pastor, bagaimana kita bisa hidup di dalam kekudusan? Apakah cukup dengan saya tidak berzina, saya tidak main perempuan, tidak saya nakal kepada lawan jenis dan sebagainya? Saya cuma bilang begini, kalau dalam firman Tuhan itu cuma bonusnya, tapi contoh real kalau saudara ingin mendapatkan hidup dalam kekudusan, Musa waktu itu naik ke gunung Tuhan. Dia berpuasa naik ke gunung Tuhan dan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Waktu dia setelah berjumpa dengan Tuhan di Gunung Sinai, dia turun ke bawah. Dia ketemu dengan orang-orang Israel bangsanya. Dan orang bangsa Israel pada saat itu langsung tutup muka. Musa, Musa, Musa. Aduh, 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 jauh-jauh sedikit, jauh sedikit. Aku nggak bisa ngelihat kamu. Silo sekali, silo sekali. Ternyata dia mengalami perjumpaan di atas Gunung Sinai. Waktu dia mengalami perjumpaan, dia bawa urapan Tuhan. Dia bawa kabut kemuliaan Tuhan itu turun. Dan waktu orang-orang biasa melihat dia, Musa dipenuhi dengan kekudusan Tuhan, diselimuti dengan kemuliaan Tuhan. Jadi kalau saudara mau hidup dalam kekudusan, bergaul intim dengan Tuhan. Wanita kerajaan,
kita harus punya mesbah sendiri. Walaupun mungkin kita punya mesbah keluarga bersama dengan suami. Tapi biasakan saudara punya komitmen untuk baca firman Tuhan sendiri. Untuk rohani saudara diisi. Biasakan saudara punya waktu memuji menyembah Tuhan. Biasakan saudara punya waktu berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan secara pribadi. Saya percaya ini bagian daripada holiness, kekudusan yang Tuhan kehendakin. Dan kalau saudara punya kedekatan dengan Tuhan, saya percaya saudara akan menjadi wanita kerajaan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Hal yang kedua yang saya ingin mengajak kita sama-sama belajar, ya. Apa yang kedua? Titus pasal 2 ayat yang ketiga, masih di dalam terjemahan baru, ada kata tadi jangan memfitnah. Ya kan? Dalam FHYH dibilang janganlah mereka ke sana ke sini mempercakapkan kejelekan orang. Ini bicara apa? Seorang wanita, ya kingdom woman, wanita kerajaan, harus attitude-nya baik, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, makanya kalau saudara lihat Esther, selama 1 tahun sebelum dia bertemu dengan raja, dia dipisahkan, dia diisolasi. Dia betul-betul dimandikan dengan minyak, dengan lain sebagainya supaya badannya wangi. Dan saya percaya bukan cuma yang tampak lahiriah, tapi yang lahiriah pun di-upgrade. Waktu dia masuk bertemu dengan raja supaya dia bisa menyeimbangkan levelnya dengan raja, bisa menjadi pendamping raja. Haleluya. Dan salah satunya, kingdom woman harus bisa menjaga perkataannya. Jangan suka menabur fitnah. Jangan suka mempercakapkan hanya kejelekan orang. Ini firman Tuhan katakan, saudara. Ya, saya percaya wanita yang bocor mulut itu pasti akan malah menimbulkan masalah, problem, termasuk dalam rumah tangganya. Tapi wanita yang bijaksana, wanita kerajaan yang bisa menjaga mulutnya, yang mengeluarkan kata-kata berkat, kata-kata blessing, kata-kata wise, wisdom, kata-kata hikmat, saya percaya dia malah akan membuat semuanya, isi-isi rumahnya itu dalam keluarganya akan menimbulkan keluarga yang diberkati. Karena dia membawa atmosfer teduh ke dalam rumahnya. Tapi kalau satu sama lain saling fitnah, saling menjelek-jelekan, dan dimulai daripada seorang wanita, percayalah, hubungan tidak akan pernah lama. Yang mengerti katakan amin. Jadi, hal yang kedua apa? Jaga perkataan sebagai seorang wanita. Ya, perkataan harus sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, masih di dalam Titus 2 ayat yang ketiga, dikatakan jangan menjadi hamba anggur. Dalam FHYH, itu janganlah mereka menjadi peminum. Ini bicara pada zaman itu kan hiburan belum banyak, saudara. Dan salah satu hiburannya yang negatif pada saat itu minum minuman anggur, mabok, mabok anggur. Tapi hari ini banyak sekali ya hiburan-hiburan yang menimbulkan keterikatan. Jadi kita punya keterikatan yang tidak baik, kebiasaan yang tidak baik. Mungkin kalau saudara terbiasa sebagai seorang wanita hari ini pegang handphone, ini pun akan menjadi problem, kebiasaan buruk. Suami dari pagi sampai sore udah kerja. Waktu dia pulang ke rumah, dia pengen diajakin ngomong. Dia pengen didengerin. Dia kepengen diskusi. Tapi saudara, saudara selalu sibuk dengan handphone saudara sendiri. Dan saya banyak mengkonseling rumah tangga gara-gara masalah handphone. Mereka mau cerai hari-hari ini. Kebiasaan buruk. Nggak cukupkah suaminya bilang dari pagi sampai sore gue di kantor, lu pegang handphone? Gue pulang pun sekarang sampai mau tidur handphone terus yang dimainin. Saudara mulai kendalikan diri, jangan sampai edik ya sama handphone. Ada juga yang mau cerai gara-gara terus suami merasa nggak dilayanin, anak terbengkalai, suaminya marah gara-gara kebiasaan buruknya nonton film Korea. Bukan nggak boleh, istri saya juga nonton film Korea. Tapi kalau sudah menyangkut keterikatan, apa-apa selalu cetek nonton itu. Di mana-mana cetek nonton itu. Saudara, itu berbahaya. Kebiasaan buruk, maafkan saya, kebiasaan buruk. Itu bukan attitude warga kerajaan, bukan attitude kingdom woman, wanita kerajaan. Ya, jadi saudara, buanglah kebiasaan buruk. Saya nggak tahu kebiasaan buruk apa yang masih ada dalam hidup kita. Tapi firman mengingatkan, setelah firman Tuhan ini saudara renungkan, apa yang seringkali banyak orang menimbulkan nggak nyaman dengan saudara. Mungkin dari yang terdekat, pasangan saudara, anak-anak saudara, imami gini, coba sadari. Kalau itu menjadi edik, berjanjilah sama Tuhan, saudara mulai, ya lepaskan itu. Bukan berarti nggak boleh lagi, tapi saudara yang kontrol, bukan saudara dikontrol oleh hal-hal tersebut, menjadi keterikatan di akhir zaman ini. Yang setuju boleh bilang amin. Haleluya. Yang terakhir ya teman-teman,
Jangan lama-lama. Haleluya. Ya, Titus pasal 2 ayat yang keempat sampai kelima. Ini dalam terjemahan baru. Dan dengan demikian, mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci. Rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya. Agar firman Allah jangan dihujat orang. Hal yang kelima, menjadi kingdom woman, menjadi wanita kerajaan. Dimulai daripada saudara bisa menjadi teladan. Teladan dalam kehidupan saudara. Karena dia bisa melihat dalam hidup saudara ada Kristus. Ya, kalau saudara bilang, ya Pak, habis suami saya bocor. Ya saudara jangan ikut-ikutan bocor. Supaya yang bocor melihat saudara, saudara nggak bocor. Ada Kristus dalam hidup saudara dan dia berubah. Amin. Ya, kalau yang satu udah bocor, kita ikut-ikutan bocor, mau jadi apa? Ya, tirulah teladan Kristus. Sekalipun kita error, Kristus tetap berdiri sesuai dengan kebenaran karena dia adalah kebenaran itu sendiri. Kalau saudara juga terus berdiri keteladanan atas firman Tuhan, saya percaya bukan saudara yang terseret arus, tapi mereka yang di luar, termasuk pasangan kita, yang melihat kita, pelan-pelan Tuhan akan menjamah. Mereka juga akan berubah demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, empat hal ini, warga kerajaan, khususnya wanita kerajaan, semangat. Dan saya percaya kalau Esther bisa dipakai masuk istana, saudara juga bukan hanya masuk istana, masuk dalam mimpi Tuhan, tapi saudara berdampak bagi kerajaan Allah. Mari kita bersatu dalam doa.